Halo guys, kembali bersama gue di channel Uwin Anime Kun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi yang menjadi anime favorit gue di musim spring 2023 adalah My Home Hero. Ya jadi episode kemarin bener-bener tegang banget, ya kan, suspense. Jadi bener-bener nunjukin kalau kita bener-bener diajarin bagaimana caranya agar kita bisa menyembunyikan mayat dengan baik gitu. Makanya ini emang agak jahat sih ini film ini menurut gue. Jadi kayak gue berharap semoga ini tidak ditiru sih sebenarnya sih bagi orang-orang gitu kan, karena ini berbahaya gitu. Nah makanya apa yang dilakukan Tetsuo sebenarnya berbahaya sekali gitu loh, dan ini bisa ditiru orang. Jadi makanya gue berharap semoga apa yang ditonton atau teman-teman nonton tidak tidak dijadikan sebuah apa ya, kayak pedoman lah gitu loh, ketika lu tidak senang dengan orang dan lu ngelakuin kayak hal yang dilakukan oleh Tetsuo, itu berbahaya gitu. Itu maksud gue, jadi makanya jangan ditiru lah hal seperti ini. Dan gitu, karena si Tetsuo udah bergerak gitu kan, dan akhirnya orang-orang atau bisa dibilang ya musuh ya kan, itu menyadari keberadaannya dan akhirnya Tetsuo dan keluarganya terancam. Nah makanya kita lihat apakah ada penyelamat atau sang hero baru gitu kan, yang nantinya bakal menyelamatkan Tetsuo, atau memang berakhir seperti ini aja gitu ya, gue nggak tahu. Dan itu tidak menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 3 dari My Home Hero. Let's go. Tidak menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 3 dari My Home Hero. Let's go. Hari ketiga setelah membunuh Nobuto. Harusnya kan dia ketangkap kan? Atau mimpi doang? Oh, ini sebelum terjadi. Ini kan sore kan nih harusnya. Ini sore. Oke. Ini hmm, sudah sampai dilalatin dong. Oh, baca koran hari ini kah? Apa gimana? Oh, ini ya, ya ini berita bikin gagal fokus tuh. Aduh, itu ternyata. Hmm. Justru dengan diduga stalker ini, iya makanya deng-
Hmm. Hmm. Ya, 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 ya. Dan itu rangkaian cerita yang ternyata memang mereka udah bergerak lebih jauh gitu. Jadi Tosu eh Tetsuo pinter, tapi mereka udah bergerak lebih jauh gitu. Ya udah. Jadi itu alasan mereka ketangkep gitu kan. Ya, gue pengen tahu sih apakah mereka bakal selamat Tosu family kan setelah membunuh Nobuto gitu kan. Kita opening dulu. 誰から何の痛い強をなんていつかいつかあるかな。Jadi yang gua lihat ya, Kyoichi ini Kyoichi ini kayaknya kerja dua orang kayak ya kerja dengan dua dua. Hmm. Hmm. Benar-benar dihajar. Hmm. Oh, ini cerita apa lagi nih? Ini cerita apa lagi nih? Aduh, ini siapa lagi nih? Kan. Ada dua organisasi di sini itu.
Ada di organisasi. Iya, ada dua organisasi di sini yang punya kepentingan sendiri gitu loh. Gila sih. Komen. Komen, 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 komen. Dan mereka nggak tahu. Oh, bus, buset, buset. Hmm. Tapi gue penasaran sih. Iya. Aduh gila. Deg-degan gue. Deg-degan gue. Oh. Gue udah ngebayanginnya udah dilepas. Ternyata bayangannya dikirain lepas. Kaget gue. Gue pikir cuma digantung ke bawah doang. Kan udah mulai. Ya kan udah mulai ini.
Gila. Oke. Hmm. Oh no. Nah itu. Jawabannya sama apa apakah dijawab apa enggak? Gue penasaran sih. Oke. Tapi ini ngerti nggak lo? Jadi kayak yang diceritain sama istri ini, jadi kayak perumpamaan ini kucingnya gitu. Aduh. Iya. Oh. Wow. Wow.
Wow, ini istrinya the best sih. Istrinya sepet sih. Wah gila sih. Dan wow, 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 wow. Hmm, wow, oh, Aiden akhirnya apakah gue pengen tahu sih apakah bakal tim kerjasama, bakal teamwork kerjasama. Oh masih ya ya, masih ya ya. Kayak nggak berani deh, kayak nggak berani nih, kayak nggak berani deh, kayak nggak berani deh. Ayo sur, wah, wow, 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 ini gila sih, menurut gue gila sih. Mister Manipulatif dan Mrs. Manipulatif, wow. Sebenarnya emang gue jujur aja ya, emang nggak ada yang spesial nih di series ini, tapi yang menurut gue kenapa gue tertarik itu karena suspend banget gitu kan. Dan ya ternyata nggak nyangka gitu loh. Baik Tetsuo dengan istrinya, mereka memainkan sandiwara dengan baik gitu loh. Dan yang nggak habis pikir tuh manipulatifnya tuh gila sih. Gila sih, gila sih. nggak nggak kebayang gue. Gue pikir awalnya maknya nih yakuza gitu kan atau apa gitu kan, ntar dia bergerak gitu kan sebagai superhero gitu, tapi ternyata nggak begitu. Dunia yang kejam, oke. Ternyata tuh nggak seperti itu men, hanya sesimpel itu sebenarnya. Nggak yang kita pikirkan kok misalkan nanti mungkin si istrinya bakal jadi superhero ya kan, atau mungkin si siapa namanya Tetsuo nanti bakal melawan gitu kan. Hanya sesimpel itu, bener-bener mereka memainkan perannya dengan baik. Jadi yang gue dapatkan di episode ini tuh yang pasti suspense-nya, dramanya ya kan, dan juga ini yang main apa yang gak habis pikir tuh manipulatifnya tuh jago banget itu. Jadi apa ya, cara nggak langsung
satu tim itu benar-benar dibuat kacau sama dua pasangan ini gitu loh, sama pasang ini gitu loh. Suami istri ini benar-benar gila nggak habis pikir gue. Jadi yang pasti Tetsuo menawarkan diri gitu kan ke siapa namanya, ke Kyoichi gitu kan, untuk menyelesaikan sekasus gitu kan, kira-kira siapa yang membunuh Nobuto dan keberadaan detektif Suzuki gitu kan. Padahal memang itu hanya manipulatifnya si Tetsuo aja gitu kan. Dan juga si emaknya yang bener-bener ngulur waktu gitu. Wah gila, the best banget sih. Gue nggak habis pikir gue. Yang oke lah, mungkin kalau Tetsuo kan emang ini ya, emang udah di ujung gitu kan, makanya dia kan ngasih tawaran seperti itu. Tapi nggak habis pikir tuh istrinya, istrinya tuh bener-bener jeli banget. Jadi dia itu tahu kalau satu tim ini kroco gitu loh. Jadi ada tim yang diperkasai oleh ayahnya Koichi, dan juga tim yang dibuat sama si Gondrong itu loh, gue lupa nama itu, pokoknya sama si Gondrong itulah. Nah yang noobnya ini kan tim Gondrong ini gitu kan, dan ini mereka bekerja sama gitu. Nah tetapi ayahnya ayahnya si Kyoichi ini punya maksud lain gitu loh. Jadi dia tuh punya maksud, kenapa sih akhirnya dia tuh pengen banget nemuin kasus Nobuto gitu ya, karena emang penasaran gitu loh. Jadi emang pengen tahu aja gitu loh, kira-kira tuh apakah Tetsuo ini yang benar-benar ngeburu Nobuto atau bukan gitu loh. Nah makanya kan akhirnya kan itu belum bisa terbukti karena kasusnya tidak kuat gitu loh. Jadi makanya kan akhirnya kan si Tetsuo menawarkan diri untuk bekerja sama untuk kira-kira siapa sih yang ngebunuh Nobuto sama keberadaan detektif Suzuki itu siapa gitu. Padahal itu hanya cerita karangan manipulatif yang dibuat sama Tetsuo gitu. Ini jujur sih, di gue pribadi ya, ini kita tuh nonton ini tuh kayak ngajarin kita jahat iya nggak sih? Jadi kayak kita tuh nonton ini anime kayak ngajarin kita tuh bagaimana caranya agar kita tuh bisa manipulatif, bisa jahat sama orang gitu, cara nggak langsung gitu. Jadi kayak sebenarnya tuh yang jadi masalah tuh kira-kira nih kita di sudut pandang yang siapa sih gitu loh. Kalau kita ke sudut pandangnya Tetsuo berarti kita jahat dong. Kita berarti sama aja kita setuju dengan perbuatan jahatnya Tetsuo gitu loh. Nah tapi kalau kita ngikutin maunya Kyoichi, ya Kyoichi masih noob banget gitu kan. Sedangkan dia kehilangan segalanya gitu. Maksudnya bukan kehilangan segalanya sih, maksudnya kehilangan posisinya gitu kan. Yang seharusnya ketuanya sekarang Kyoichi diganti jadi Takeda gitu. Yang tadi yang nelpon itu, yang bertemu dengan istrinya Tetsuo gitu. Ya itu. Jadi posisinya sekarang diganti. Dan ya gue masih penasaran sih maksud tujuan tadi yang bosnya ya kan, bos kelompoknya itu nunjukin foto, ya itu gue nggak tahu tuh. Itu kayaknya mungkin fotonya antara kecilnya Nobuto atau kecilnya Kyoichi, atau kecil Nobuto, kecilnya Tetsuo, atau kecilnya bapaknya Kyoichi. Ya itu gue nggak tahu. Itu kayaknya nanti ini menurut gue nih, kayak feeling gue ya. Kayaknya nih kelompok ini bakal berantem sih. Maksudnya kelompok ini bakal pecah, dan kelompok ini kayaknya bakal berantem sekutu gitu. Gue yakin pasti ada perang sekutu gitu, yang dimana harusnya berjalan seperti ini tapi nggak sesuai, dan akhirnya mereka pasti bakal ribut. Dan gue yakin pasti anaknya ya kan, si Kyoichi ini bakal lebih ke arah Tetsuo gitu, yang dimana akhirnya Kyoichi ngikutin permainan Tetsuo gitu. Jadi nanti gue yakin banget Tetsuo itu paling yang bisa diandelin adalah bagaimana caranya agar dia tidak tertuduh sebagai tersangka, dan juga dia tidak tertuduh membunuh Nobuto, tapi dicoba atau dibuat cerita seolah-olah mereka lah yang membunuh. Ini the real deck, menurut gue ini the real manipulatif sejati sih. Bahkan menurut gue bisa sejajarkan sama Takatagiri sih.
ya kok Katagiri kan psikopat kan, dan dia juga manipulatif gitu kan. Ya anak Yoji juga manipulatif gitu kan, tapi ini manipulatif itu terlalu soul man, jadi makanya gue suka gitu. Jadi ya kita lihat nanti di apa namanya di next episode bakal seperti apa. Ya seru sih, tapi ya itu kontra banget sih buat gue gitu, kontra banget sih buat menonton sih ya itu. Jadi kayak seolah kayak ngedukung, kayak kita itu kayak ngedukung mereka untuk mencari cara agar keluar dari mara bahaya ini gitu kan. Jadi kayak harus bener-bener manipulatif banget gitu. Seru. Dan itu dari gua, yang masih jangan lupa subscribe, komentar kira-kira anime Spring apalagi yang benar, Spring apalagi yang kalian suka bahas, yang paling ku suka. Kalau sudah tinggal di saja notifikasinya agar rutin dari gua ada lagi dan anime gue selanjutnya.